Pagi di sekolah Lianhua selalu disambut kabut tipis yang menggantung di antara pohon plum dan menara kayu kuno. Murid-murid berpakaian seragam putih biru berjalan melewati gerbang batu berukir naga, sebagian menguap malas, sebagian lagi bersenda gurau dengan teman. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria dengan seragam lusuh dan sapu bambu tua menyapu jalanan berbatu tanpa suara. Namanya Li Mochen, pembantu sekolah yang nyaris tak pernah diajak bicara dan nyaris tak pernah memperhatikan siapapun. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Kabarnya, ia sudah bekerja di Lianhua lebih dari 10 tahun, tapi wajahnya seakan tidak menua. Murid-murid menyebutnya Paman Li, dan para guru hanya memandangnya sekilas. Tak ada yang menyangka bahwa setiap gerakan menyapu yang dilakukannya sebenarnya menyebarkan segel spiritual kuno, memperkuat formasi pelindung yang menjaga sekolah dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari dunia ini. Sementara itu, di aula utama, Lan Yuerong berdiri di hadapan Dewan Guru, menatap mereka dengan dingin. "Saya merasakan fluktuasi ki iblis di Taman Barat kemarin malam," ujarnya. Para guru saling berpandangan, tak yakin harus percaya atau tidak. Gadis ini memang dikenal luar biasa berbakat, tetapi sering juga dianggap terlalu sensitif terhadap energi spiritual. Kepala sekolah Bai Hezen akhirnya berbicara. "Kami akan menyelidikinya, Nona Lan. Tapi fokuslah pada ujian akhir. Jangan biarkan kecurigaan mengganggu kultivasimu." Ucapan yang lembut, tapi menyembunyikan sesuatu di baliknya. Yuerong tidak membalas. Tatapannya sesaat melirik jendela ke arah halaman bawah, tempat seorang pria menyapu jalanan dengan tenang. Li Mochen berhenti sejenak menatap langit. Kabut pagi mulai menipis dan cahaya matahari menerobos dedaunan. Ia bisa merasakan retakan kecil di segel barat, bukan sesuatu yang besar, tapi cukup mengkhawatirkan. "Apakah waktunya sudah mendekat?" gumamnya. Hampir tak terdengar. Ia menyentuh gagang sapunya dan simbol kuno sejenak berkilau di telapak tangannya sebelum menghilang. Di ruang kelas 3 Xuan, Feng Zian duduk dengan kaki di atas meja. Matanya menyipit menatap keluar jendela. Ia merasa resah sejak pagi. Ada aura asing yang menekan dadanya. Di balik sikap santainya, ia adalah pewaris klan Feng, klan pembasmi makhluk surgawi yang diwarisi dari generasi ke generasi. Dan sesuatu di sekolah ini mulai menggeliat, sesuatu yang membuat darah leluhurnya bergetar. Saat malam tiba, hujan gerimis mulai turun. Li Mochen berjalan menyusuri taman belakang sekolah, tempat di mana formasi pelindung paling lemah. Ia berdiri di tengah lingkaran batu dan mengetukkan sapunya ke tanah 3 kali. Cahaya keunguan menyebar di bawah kakinya, memperlihatkan lingkaran sihir kuno. Tiba-tiba, sosok berbaju hitam muncul dari bayangan pohon. Matanya menyala merah. "Iblis percobaan," gumam Mochen. Makhluk itu meraung dan menyerang, tapi gerakan Mochen tak terlihat oleh mata biasa. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakangnya, dan sapunya menembus dada makhluk itu. Cahaya hitam menghilang, tubuh makhluk itu berubah menjadi abu, tertelan oleh tanah. Mochen mendesah, wajahnya tetap tenang, tapi matanya mencerminkan sesuatu yang lebih tua dari zaman. Dari balik dinding batu, Lan Yuerong mengintip, napasnya tercekat. Ia tidak percaya dengan apa yang baru ia lihat. Pembantu sekolah yang biasa tampak lelah dan tidak berguna itu barusan mengalahkan iblis dalam satu serangan, dan bukan dengan senjata sakral, tapi hanya sapu. Pagi harinya, suasana sekolah kembali seperti biasa, seolah malam sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Murid-murid tertawa, guru-guru mengajar, dan Li Mochen kembali menyapu dengan tenang. Tapi Lan Yuerong memandangi pria itu dari kejauhan. Matanya penuh teka-teki. Ia tahu apa yang ia lihat semalam bukan ilusi. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik pria itu. Di ruang rahasia bawah tanah sekolah, Bai Hezen menatap gulungan kitab kuno yang mulai memudar. Segel langit keempat telah retak. Tanda-tanda itu mulai muncul. "Jika dewa penghancur dunia benar-benar bangkit, apakah dunia ini siap?" bisiknya. Feng Zian berada di atap gedung perpustakaan, memainkan belati warisan klannya. Aura spiritual mengalir di sekelilingnya, mengarah ke taman tempat Mochen biasa menyapu. Ia merasakan getaran itu lagi. Getaran kekuatan yang sangat tua, sangat asing. Ia tahu ia harus mencari sumbernya dan menghancurkannya. Sementara itu, Mochen duduk sendirian di gudang penyimpanan, membuka sebuah kotak kecil berisi jimat tua. Di dalamnya, sebuah cincin hitam berkilau pelan
dan suara dalam benaknya bergema. Sudah saatnya, Moken, dunia tak bisa kau lindungi selamanya. Apa kau siap membakar semuanya lagi? Moken menutup kotaknya perlahan, lalu tertawa pelan. Belum, tua bangka. Dunia ini masih menyimpan satu harapan. Tapi, bahkan saat ia berkata demikian, di luar sana, langit mulai memerah. Kabut pagi tak sepenuhnya menghilang hari ini. Ia berubah menjadi asap tipis yang membawa bau darah. Lan Yuerong tak bisa tidur malam itu. Ia memandangi buku catatannya yang penuh dengan simbol dan coretan. Salah satu halaman menggambarkan sosok dewa berkepala naga yang memegang sapu besar, lambang kuno dari Shen Mi Jishen. Ia bergumam, tak mungkin, bisa jadi dia adalah. Di ujung sekolah, Moken berdiri di tengah hujan, menatap patung naga tua di taman. Air menetes dari rambutnya, tapi ia tidak bergerak. Ia tahu malam ini hanyalah permulaan. Apa yang terkubur selama ribuan tahun mulai bangkit. Dan ia bukan lagi hanya pembantu sekolah. Ia adalah akhir dari segala kisah. Dan mungkin juga awalnya kembali. Malam kembali menyelimuti sekolah Lianhua, namun kali ini bukan dengan kedamaian. Di bawah tanah sekolah, formasi pelindung yang telah berdiri selama ratusan tahun bergetar, seakan menahan napas dunia lain yang ingin menerobos masuk. Kepala sekolah Bai Hezen duduk bersila di dalam ruang meditasi. Manik-manik keringat menetes dari dahinya. Retakannya semakin besar, kekuatan Shen Mi Jishen mulai tak bisa dikekang, gumamnya lirih. Sementara itu, Limo Chen berdiri di ruang peralatan kebersihan mengganti seragam kerjanya yang basah. Ia menatap cermin retak di sudut ruangan. Wajahnya masih tampak sama seperti biasa, namun matanya mulai bersinar samar. "Aku tidak bisa bersembunyi terlalu lama lagi," katanya, lalu mengambil kantong kain tua berisi jimat pelindung. Di sisi lain, Lan Yuerong duduk di kamar asramanya dengan sebuah gulungan kitab terbuka. Ia mencocokkan simbol-simbol pada jimat kuno yang ia temukan di perpustakaan dengan lambang di lengan Mochen yang sempat ia lihat semalam. Tidak ada keraguan, itu simbol dari mitos tertua. Penghancur dunia, si pembawa malam abadi. Pikirannya dipenuhi campuran rasa takut dan penasaran. Kalau dia benar-benar makhluk itu, kenapa dia menyelamatkan sekolah? Keesokan harinya, sebuah keributan terjadi di Taman Barat. Seekor binatang iblis tingkat menengah, seekor langci, rubah hitam berekor 3, muncul di siang bolong. Murid-murid berlarian panik dan para guru terlambat bereaksi. Feng Zian adalah orang pertama yang melompat ke tengah arena. Senjatanya terhunus, auranya menyala merah keemasan. Pertarungan berlangsung cepat dan brutal. Namun Lang Qi bukan makhluk biasa. Ia menyerang dengan teknik ilusi, membuat Zian hampir kehilangan kesadaran. Saat cakar binatang itu meluncur ke arah lehernya, sebuah sapu panjang tiba-tiba menangkis serangan itu dengan suara ledakan ringan. Limo Chen berdiri di sana, wajahnya datar. Sapu bambunya menancap di tanah, memancarkan formasi lingkaran peredam sihir. Dalam sekejap, Lang Qi jatuh terkapar, dan tubuhnya meleleh menjadi kabut hitam. Semua orang terdiam. Murid-murid melihat dengan mata terbelalak, tak percaya bahwa sang pembantu sekolah baru saja menyelamatkan pewaris klan Feng. Feng Zian bangkit dengan kesal. "Kau, siapa sebenarnya kau?" tanyanya dengan nada kasar. Tapi Mochen hanya mengangkat sapunya dan mulai menyapu debu dari tubuh Zian, seolah tak terjadi apa-apa. "Kau mengotori jalan sekolah," jawabnya datar, lalu berjalan pergi. Insiden itu menyebar seperti api di antara murid. Siapa sebenarnya pria itu? Bagaimana ia bisa mengalahkan iblis dalam satu gerakan? Tapi ketika ditanya oleh guru, Mochen hanya menjawab bahwa ia memiliki sedikit pengalaman menangkap tikus besar. Lan Yuerong akhirnya menemui Mochen di sore hari saat ia sedang membersihkan aula meditasi. "Aku tahu siapa kau," katanya langsung. Mochen berhenti menyapu, tidak menoleh. "Benarkah? Lalu siapa aku menurutmu?" "Shen Mi Jishen, dewa penghancur dunia, dewa dari akhir zaman," jawabnya tanpa ragu. Mochen terdiam lama, lalu tertawa pelan. "Mungkin aku cuma seorang pria tua yang terlalu lama hidup." Namun sebelum Yuerong bisa bertanya lebih lanjut, tiba-tiba sebuah ledakan mengguncang perpustakaan. Kabut hitam menyebar dari ruang bawah tanah dan bayangan-bayangan mulai merayap ke permukaan. Jeritan terdengar dari aula timur. Bai Hezen muncul di langit, tangannya membentuk segel rumit. Semua murid segera kembali ke asrama. Ini darurat tingkat merah.
Mo Chen menatap langit dengan sorot tajam. Di antara kabut, ia melihat simbol yang dikenalnya, segel pembuka gerbang alam Tianshu. Mereka sudah menemukan celahnya, gumamnya, lalu berbalik pada Yuerong. Jika kau ingin bertahan hidup, jangan ikut campur lagi. Tapi Yuerong menatapnya dengan tatapan keras. Jika dunia akan hancur dan kau penyebabnya, maka aku tidak akan lari. Malam itu, langit di atas sekolah Lianhua berubah merah darah. Pasukan bayangan mulai menembus celah dimensi. Bai Hezhen melayang di udara, matanya bersinar putih, mempertahankan perisai sekolah dengan seluruh tenaganya. Li Mochen berjalan ke tengah lapangan utama, melepaskan jubah kerjanya. Tubuhnya dilapisi tato kuno yang menyala pelan. Setiap langkahnya menciptakan riak ki yang menggetarkan bumi. Langit bergetar saat energi yang disegel selama ribuan tahun mulai bangkit kembali. Di antara jeritan dan kekacauan, suara gong tua berbunyi dari menara utama. Itu adalah panggilan untuk pertempuran kuno, tanda bahwa sekolah Lianhua telah menjadi medan perang antara manusia dan dewa. Dan di tengah semuanya, sang pembantu sekolah berdiri sendirian, siap melawan dunia yang pernah ia tinggalkan. Sebab malam ini kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Dunia akan tahu siapa sebenarnya Li Mochen. Langit di atas sekolah Lianhua semakin menghitam, bergelora seperti laut yang sedang memarahi tepiannya. Di balik awan gelap, kilat menerangi sejenak, memantulkan bayangan naga yang terbang rendah. Sebuah ilusi yang melintasi batas waktu. Dewa-dewa kuno dan makhluk iblis mulai turun satu persatu mendekati gerbang utama sekolah di mana mereka tahu hanya satu orang yang bisa menghentikan mereka. Di bawah, di aula utama, Bai Hezhen berdiri tegak, tangannya membentuk formasi segel yang mengelilingi sekolah dengan cahaya biru keperakan. Formasi pelindung telah aktif, tapi itu hanya sementara. Kami hanya bisa menahan mereka beberapa jam, ujarnya dengan suara serak. Matanya yang penuh kekhawatiran menyapu para murid yang telah dikumpulkan di aula besar, siap untuk bertempur atau melarikan diri. Namun, ada satu murid yang berdiri terpisah dari kerumunan, Lan Yuerong. Di matanya terpantul niat yang jelas. Ia tidak akan mundur. Apakah ini akhirnya? Tanyanya lebih kepada dirinya sendiri sambil menggenggam pedang pusaka klannya. Pedang itu telah diwariskan turun-temurun, dipenuhi dengan ki ilahi. Sebuah senjata yang seharusnya hanya digunakan untuk pertempuran melawan iblis. Tapi, apakah itu akan cukup untuk melawan dewa penghancur dunia yang terbangun kembali? Sementara itu, Mo Chen berjalan menyusuri koridor yang gelap, langkahnya terdengar keras di atas lantai batu. Setiap ruangan yang ia lewati seakan bergetar. Terlalu banyak yang tahu, pikirnya. Sekolah ini, dunia ini, mereka semua terlibat. Di ruang meditasi bawah tanah, ruang yang terlupakan oleh waktu, pintu besar terbuka dengan suara bergema. Dari celah itu, asap hitam berputar perlahan, seperti senja yang menjalar. Kemudian, sebuah sosok tinggi muncul di balik kabut itu, matanya berkilau merah, pekat. Jenderal Heian, pemimpin pasukan iblis dari alam Tianshu, berdiri di hadapan Mo Chen. Kau masih bertahan di dunia manusia, suara Jenderal Heian seperti gemuruh guruh. Shen Mi Jishen, kekuatanmu sudah seharusnya menghapus dunia ini, bukan sekadar menjaga keseimbangan yang rapuh. Mo Chen memandangnya dengan tenang, seolah tidak ada yang berubah. Aku sudah cukup menjadi alat pemusnah. Dunia ini hanya memiliki sedikit harapan. Suaranya tegas dan penuh beban, meskipun seakan tidak ada penyesalan di sana. Heian tertawa dingin. Kau pikir manusia layak memiliki harapan? Lihatlah dunia yang telah mereka bangun, hancur, korup, dan penuh kebohongan. Mereka pantas dihancurkan. Ini adalah takdirmu, dewa penghancur. Sebelum Mo Chen sempat menjawab, terdengar suara ribut dari aula utama. Dunia ini memang penuh dengan kebohongan, kata Mo Chen, berbalik dengan langkah yang lebih berat. Tapi kau tidak berhak menentukannya. Aku akan bertanggung jawab atas kehancuran ini jika memang harus terjadi. Tetapi aku tidak akan biarkan kalian merusaknya dengan cara kalian. Di luar, di halaman sekolah, pasukan iblis sudah mulai bergerak. Lan Yuerong memimpin kelompok murid yang sudah dilatih dalam seni bela diri dan teknik spiritual. Mereka semua tahu bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati, tapi mereka juga tahu bahwa dengan kekuatan mereka saja itu tidak cukup.
Yuerong berlari menuju Mo Chen yang muncul dari balik bayangan, wajahnya penuh tekad. "Bantu kami tidak bisa melawan mereka sendirian," kata Yuerong, suaranya penuh kecemasan. Mo Chen menatapnya, lalu mengangkat sapunya. "Kalian tidak perlu membela diriku," jawabnya, suaranya rendah dan berat. "Kalian harus bertahan hidup, aku akan mengurus sisanya." Namun, sebelum Yuerong bisa mengatakan apa-apa lagi, pasukan iblis mulai menyerang. Makhluk-makhluk besar yang terbuat dari bayangan dan kabut meluncur menuju mereka. Mo Chen mengangkat tangan, dan dalam sekejap formasi pelindung sekolah yang sudah mulai retak dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Ia memutar sapunya di udara dan kilatan cahaya biru menyapu pasukan iblis, memotong mereka menjadi serpihan asap yang menghilang. "Lari!" teriak Mo Chen pada Yuerong dan yang lainnya. "Jangan berdiri di sini." Tapi Yuerong tak bergerak. "Aku tidak akan mundur!" teriaknya, melangkah maju dengan pedangnya terhunus, siap bertarung. Di belakangnya, Feng Xian muncul. Senjatanya sudah terhunus dengan aura merah yang membara. "Kau pikir kami akan membiarkanmu bertarung sendirian?" tanyanya, sinis. "Kau perlu kami, Mo Chen." Mo Chen menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. "Kalau begitu, tetaplah hidup. Itu saja yang bisa kuperintahkan," jawabnya dengan nada yang tegas. Pertempuran berkecamuk di halaman, namun Mo Chen terus maju menuju pusat formasi yang mulai retak. Jenderal He An berdiri di sana menunggu. "Akhirnya kita bertemu lagi," katanya dengan senyum penuh tantangan. "Aku akan memusnahkan semua yang ada di sini, termasuk dirimu." Mo Chen melangkah maju, sapunya bersinar terang, siap untuk bertarung. "Aku tidak akan membiarkanmu mengotori dunia ini lebih jauh lagi," jawabnya dengan suara yang memancarkan otoritas yang sangat tua yang berasal dari jantung dunia itu sendiri. Saat itu, kabut hitam mulai menyelimuti seluruh sekolah. Tak hanya pasukan iblis, tetapi kekuatan kegelapan yang lebih dalam mulai terbangun. Dunia ini yang begitu rapuh akan segera menghadapi akhir yang tak terelakkan. Mo Chen tahu ini adalah waktunya untuk memilih berpihak pada manusia yang telah membuangnya, atau mengakhiri semuanya dengan satu pukulan yang tak dapat dihindari. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan berkecamuk di sekitar sekolah Lianhua. Mo Chen berdiri di tengah lapangan, dengan sapu bambunya terangkat tinggi, bersinar dengan kekuatan yang tak terhingga. Formasi pelindung yang telah ia bangun mulai menguat melawan pasukan iblis yang menyerang dengan kekuatan luar biasa. Namun, meskipun ia tampak tenang, di dalam dirinya sebuah pertempuran jauh lebih besar sedang terjadi. Pertempuran antara apa yang ia telah lupakan dan apa yang harus ia hadapi. Di sisi lain, Lan Yuerong dan Feng Xian berjuang melawan pasukan iblis yang mulai menyebar ke seluruh halaman. Pedang Yuerong menebas dengan cepat, setiap gerakan mengeluarkan semburan ki yang mengirimkan makhluk iblis terbang. Namun, mereka tahu bahwa mereka tak bisa bertahan selamanya. Keberanian mereka sangat besar, tapi tanpa bantuan dari Mo Chen, itu tidak cukup. "Jika kita terus seperti ini, kita akan hancur," seru Xian sambil melawan serangan dari seekor iblis berkepala dua. Ia melompat, memutar belatinya dengan keterampilan luar biasa, dan menyabetkan serangan terakhir yang mengiris tubuh makhluk itu hingga terbelah dua. Namun, tubuh iblis itu menghilang begitu saja menjadi kabut hitam. "Dia benar-benar mengendalikan semuanya," kata Yuerong dengan cemas, menyadari bahwa mereka tak lagi melawan pasukan iblis, mereka berperang melawan waktu. Dengan formasi pelindung yang semakin melemah, mereka tak bisa bertahan lama. "Mo Chen, apa yang sebenarnya kau sembunyikan?" Sementara itu, Mo Chen melangkah menuju pusat lapangan, tempat di mana Jenderal He An berdiri menunggu dengan senyum sinis di wajahnya. Pasukan iblis yang lain sudah mulai menyebar ke arah gedung utama sekolah, menghancurkan segala hal yang mereka lewati. Mo Chen memutar sapunya, dan cahaya biru yang memancar dari ujungnya mulai merembet ke udara, mengelilinginya. "He An, sudah cukup, aku sudah menunggu terlalu lama," kata Mo Chen dengan suara yang dalam dan penuh kekuatan. "Kembalikan semuanya seperti semula. Ini adalah dunia manusia, bukan dunia kalian." Jenderal He An tertawa keras, suaranya menggema di seluruh lapangan. "Kau masih berharap bisa mengubah takdir? Shen Mi Ji Shen, dunia ini sudah mati sejak dulu. Tak ada yang bisa mengubahnya, termasuk dirimu. Tak ada lagi yang bisa menghalangi kami." Mo Chen menggenggam erat sapunya,
dan dari tangan kanan, energi gelap mulai berkumpul, membentuk lingkaran mistis yang berputar. Kau salah, Heian. Ini bukan akhir, ini baru awalnya. Seketika sapu Mo Chen menebas udara, dan lingkaran mistis itu melesat ke arah Heian dengan kecepatan luar biasa. Namun, Jenderal Heian mengangkat tangan, menciptakan perisai hitam yang memblokir serangan itu. Seranganmu tidak ada artinya, Mo Chen, katanya dengan ekspresi penuh kemenangan. Kau sudah terjebak dalam takdir. Jika kau ingin bertahan hidup, kau harus menerima kegelapan yang datang. Mo Chen mengatupkan giginya, tidak terpengaruh. Takdir? Tak ada yang namanya takdir. Dunia ini tak seharusnya ditentukan oleh satu kekuatan saja. Ia melangkah maju dengan langkah yang lebih mantap, kemudian melepaskan kekuatan penuh dari dalam dirinya. Sapu bambunya bersinar dengan cemerlang, seperti bulan purnama yang terlahir kembali. Dalam sekejap, angin sejuk berhembus kencang dan cahaya biru dari sapu mengelilingi dirinya. Tapi, Jenderal Heian tertawa lebih keras lagi, dan kabut hitam yang mengelilinginya mulai mengentalkan, berubah menjadi semacam topeng kegelapan yang menutupi seluruh tubuhnya. Kau tidak mengerti, Mo Chen. Dunia ini sudah terlalu jauh dari harapan manusia. Tidak ada yang bisa melawannya, terutama seseorang yang telah lama mati seperti dirimu. Mo Chen menatapnya dengan tatapan tajam. Aku tidak mati, Heian. Aku hanya tertidur terlalu lama. Sapu bambunya berputar di udara. Dan dalam sekejap, energi yang sangat besar terpecah menjadi dua, menyerang dari arah yang tak terduga. Itu adalah serangan yang lebih kuat daripada apapun yang pernah ia lepaskan sebelumnya. Namun, tiba-tiba suara ledakan keras terdengar dari balik kabut hitam, dan Mo Chen terhuyung mundur, tubuhnya sedikit goyah. Sebuah gelombang gelap yang lebih besar datang, menghantamnya dengan kekuatan luar biasa. Mo Chen terjatuh. Tubuhnya terbanting ke tanah dengan keras. Apa? Apa ini? Teriak Mo Chen dalam hati. Ia merasakan sesuatu yang sangat familiar. Kekuatan itu yang dahulu pernah ia miliki, kini kembali mengekspresikan dirinya, meledak dari dalam dirinya, seolah-olah dunia ini terhubung dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Di luar, di halaman sekolah, Yuerong dan Zian melihat dengan mata terbelalak. Mereka melihat sosok Mo Chen terjatuh, namun seiring dengan terjatuhnya Mo Chen, atmosfer di sekitarnya berubah. Cahaya biru mulai memancar keluar dari tubuhnya, lebih terang dari sebelumnya. Dalam sekejap, seluruh lapangan dipenuhi dengan energi yang sangat kuat, membuat pasukan iblis terhuyung mundur. Mo Chen perlahan bangkit, dan saat matanya terbuka, terlihat sebuah perubahan yang sangat jelas. Suasana di sekitarnya kini dipenuhi dengan aura yang jauh lebih murni, lebih suci. Kekuatan yang ada dalam dirinya tak terbandingkan dengan apapun yang pernah ada. Jangan pikir kalian bisa menang, kata Mo Chen dengan suara yang bergema di udara. Ini adalah akhir dari semuanya. Heian menatap Mo Chen dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Kau tidak bisa. Namun, sebelum ia selesai berbicara, Mo Chen mengangkat sapunya tinggi, dan dengan gerakan cepat, ia melepaskan serangan terakhir yang membelah langit meluncur menuju Jenderal Heian dengan kecepatan luar biasa. Cahaya biru yang mengerikan itu menyelimuti segalanya. Dan saat serangan itu mengenai tubuh Heian, seketika makhluk itu hancur menjadi debu hitam, terbakar habis oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, meskipun satu musuh telah runtuh, Mo Chen tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Segalanya belum berakhir dan ia masih harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam. Dunia ini yang sudah hampir tenggelam dalam kehancuran membutuhkan lebih banyak pengorbanan, lebih banyak kekuatan. Dan Mo Chen, dewa penghancur dunia, baru saja mengungkapkan kekuatan sejatinya. Langit di atas sekolah Lianhua terbuka sedikit, memancarkan sinar matahari yang mulai memudar. Awan hitam yang sebelumnya menutupi langit kini mulai menyusut, namun guncangan akibat pertempuran masih terasa di seluruh tanah. Pasukan iblis yang tersisa kini terlihat ragu, namun mereka tidak mundur. Di tengah kegelapan, satu sosok berdiri tegak, tangan memegang sapu bambu yang kini bersinar dengan kekuatan tak terbayangkan. Mo Chen baru saja mengalahkan Jenderal Heian, namun ia tahu bahwa kemenangan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang lebih berbahaya. Di aula utama, para murid masih terperangkap dalam kebingungan. Mereka melihat sosok Mo Chen yang kini lebih dari sekadar seorang pembantu sekolah. Namun, apakah dia teman mereka
ataukah sosok yang membawa malapetaka? Yuerong dan Zian berdiri bersama di antara kerumunan, tak bisa menyembunyikan rasa kekaguman dan ketakutan yang bercampur dalam hati mereka. Apa yang baru saja kita lihat? Zian bertanya. Matanya terbuka lebar. Pedangnya masih terhunus, tubuhnya penuh luka akibat pertempuran tadi. Dia benar-benar Shen Mieji Shen, bukan? Yuerong menatap Mo Chen yang sedang berdiri di lapangan. Wajahnya tak terbaca. Ya, dia adalah dewa penghancur dunia. Tapi apa maksudnya ini? Dia mengalahkan Jenderal Heian, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan kegelapan ini. Apa yang akan terjadi setelah ini? Mo Chen menatap langit, aura gelap yang masih melingkupinya terasa menyesakkan. Semua yang terjadi begitu cepat, tapi dia tahu ini adalah bagian dari takdir yang tak bisa dielakkan. Dunia ini telah dilahirkan dalam kehancuran, dan dunia ini akan kembali tenggelam ke dalam kegelapan, kecuali ada yang menghalanginya. Di kejauhan, Bai Hezhen muncul, matanya yang penuh kekhawatiran menyapu lapangan tempat Mo Chen berdiri. Mo Chen, kami semua sudah melihat kekuatanmu, tapi apa yang sebenarnya kau inginkan? Apakah kau datang untuk menghancurkan sekolah ini? Mo Chen tidak menjawab langsung. Sekolah ini bukan tujuan akhirnya. Aku sudah lama meninggalkan dunia ini. Sekarang, aku kembali hanya untuk mengakhiri apa yang sudah lama dimulai. Bai Hezhen mendekat dengan hati-hati. Apa yang kau maksud? Kegelapan ini datang dari alam Tianshu, tapi apa hubungannya denganmu? Kenapa kau dewa penghancur dunia? Mo Chen akhirnya menatap Bai Hezhen dengan tatapan yang lebih dalam. Sekolah ini adalah tempat yang telah menyembunyikan banyak rahasia, termasuk rahasia tentangku. Dan sekarang rahasia itu akan terungkap dan dunia ini akan segera tahu siapa yang benar-benar menguasainya. Sementara itu, Lan Yuerong dan Feng Zian berusaha mencerna kata-kata Mo Chen. Mereka merasa bingung, tetapi pada saat yang sama, mereka mulai menyadari bahwa mereka berada di tengah sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Takdir yang tidak mereka pilih, tetapi kini harus mereka jalani. Di balik pertempuran ini, ada kekuatan yang lebih gelap dan lebih berbahaya yang mengintai. Setelah Jenderal Heian hancur, kekuatan di baliknya mulai terlepas, mengarah langsung ke sekolah. Semua pasukan iblis yang tersisa kini berkumpul di sekitar altar utama, menunggu perintah dari kekuatan yang lebih besar. Mo Chen tahu bahwa ini bukan hanya tentang melawan makhluk iblis biasa, ini tentang pertempuran melawan takdir itu sendiri. Dewa penghancur dunia tidak hanya datang untuk menghancurkan dunia ini, ia datang untuk menghancurkan semua yang menghalangi takdir yang sebenarnya, untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai berabad-abad lalu. Di bawah tanah sekolah, di ruang yang tersembunyi, formasi kuno yang tersembunyi di bawah altar mulai bersinar. Sebuah kekuatan kuno yang telah lama terkunci, kini mulai terbangun, menggetarkan tanah di sekitarnya. Mo Chen merasakan getaran itu, dan seketika energi yang sangat besar muncul dari dalam dirinya. Ini adalah kekuatan yang ia coba hindari selama berabad-abad, namun sekarang ia harus menghadapinya. Saatnya tiba, Mo Chen berbisik. Tangan kanannya mengeluarkan aura hitam yang pekat. Dengan satu gerakan, ia mengarahkan kekuatan itu ke altar utama, memecah formasi yang telah lama terlindungi. Di dalam altar, sebuah entitas besar mulai terbangun. Sebuah makhluk yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah entitas dari zaman kuno. Kekuatan yang bahkan para dewa pun tidak bisa menghalanginya. Formasi pelindung yang selama ini melindungi sekolah mulai retak satu persatu. Murid-murid yang masih terperangkap di aula utama mulai merasakan tekanan berat dari dalam tanah. Bahkan Bai Hezhen yang sebelumnya terlihat tenang, kini tampak cemas. Kita harus berhenti. Jika itu terbangun, dunia ini tidak akan memiliki harapan. Mo Chen memandangnya dengan tatapan datar. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan itu sekarang. Aku hanya bisa melawan, dan apa yang terjadi setelahnya adalah takdir. Tiba-tiba, suara derak keras terdengar dari bawah tanah, dan sebuah celah besar terbuka di tengah halaman. Makhluk yang baru saja terbangun mulai muncul, membawa serta kegelapan yang lebih dalam daripada yang pernah dilihat dunia. Itu adalah entitas kegelapan yang dikenal dengan nama Xiao Hui, Hulu, atau pelupaan malam. Makhluk ini berasal dari dimensi yang jauh lebih gelap dan lebih tua daripada alam manusia, dan tugasnya adalah menelan semua cahaya dunia.
Sosok besar itu memandang Mo Chen dengan mata yang berkilau merah. "Aku tahu kau akan datang, Shen Mi Jishen." Suara itu bergema dalam setiap sudut sekolah. Saatnya dunia ini dilupakan, saatnya kegelapan datang lagi. Mo Chen menatapnya dengan penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Dunia ini adalah milik manusia dan aku akan melawan kalian. Bahkan jika itu artinya aku harus mengorbankan semuanya." Perang besar di antara cahaya dan kegelapan telah dimulai. Mo Chen tahu bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Untuk menyelamatkan dunia ini, ia harus menghadapi musuh yang bahkan lebih kuat dari apa yang telah ia hadapi sebelumnya. Dan dengan itu, takdir yang telah lama terjalin pun mulai terungkap, membawa kehancuran yang tak terelakkan. Ketika Xiao Hui, entitas kegelapan yang dikenal sebagai pelupaan malam, mulai muncul sepenuhnya, tanah sekolah Lian Hua bergetar hebat. Sosok raksasa itu memancarkan aura yang sangat gelap, begitu pekat hingga hampir seluruh dunia terasa menjadi hitam. Makhluk itu, dengan tubuh yang melilit kabut gelap, memiliki wajah yang hanya tampak samar, sebuah wajah yang tampaknya terbuat dari bayangan dan kepingan kegelapan yang tak dapat dimengerti. Mo Chen berdiri tegak, mata birunya menyala dengan kekuatan yang tak terbatas. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ancaman yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, rasa takut itu tidak menghalangi tekadnya. Dengan suara yang penuh kemarahan, ia mengangkat sapu bambunya, dan aliran energi biru mulai mengelilinginya, semakin kuat, semakin terang. "Kau memang kuat, Xiao Hui," kata Mo Chen, suaranya menggema di udara. "Tapi aku sudah bersumpah, tak ada kekuatan yang lebih besar dari takdirku. Aku tidak akan membiarkanmu menghapus dunia ini." "Itada!" Xiao Hui mengeluarkan tawa serak yang mengguncang tanah. "Takdir? Apa yang kau ketahui tentang takdir, dewa penghancur dunia? Tak ada yang bisa melawan kegelapan abadi ini. Manusia, dewa, semua sama di mataku. Semua akan terhapus." Suara itu seperti guruh yang mengguncang segala sesuatu di sekitarnya, membuat formasi pelindung yang sudah mulai retak itu hampir hancur sepenuhnya. Tetapi Mo Chen tetap tidak mundur. Dengan sekali gerakan, sapu bambunya mengeluarkan energi biru yang sangat kuat, membentuk gelombang cahaya yang menabrak kegelapan Xiao Hui dengan kekuatan luar biasa. Namun, Xiao Hui hanya menggerakkan tangannya, menciptakan dinding kabut hitam yang menyerap energi Mo Chen, membuat cahaya itu redup dalam sekejap. "Seranganmu tidak berarti, dewa penghancur. Kegelapan lebih kuat daripada cahaya yang kau bawa." Mo Chen merasakan kesulitan dalam serangannya. Xiao Hui tidak hanya menguasai kekuatan kegelapan, tetapi ia juga memiliki kemampuan untuk menyerap energi, membuat setiap serangan terasa sia-sia. Tetapi Mo Chen tahu bahwa dia tidak bisa berhenti di sini. Kekuatan yang dimilikinya mungkin sudah luar biasa, tetapi itu bukan satu-satunya kekuatan yang ada di dalam dirinya. Di sisi lain, Lan Yuerong dan Feng Zian berdiri di antara para murid yang kini mulai panik. Mereka melihat pertempuran yang sedang berlangsung tidak hanya dengan ketakutan, tetapi juga dengan kebingungan. Apakah Mo Chen benar-benar bisa mengalahkan Xiao Hui? Jika kekuatan yang dimilikinya saja tidak cukup, bagaimana mereka bisa berharap untuk bertahan? "Kami harus membantu," kata Zian, suaranya penuh tekad. "Mo Chen mungkin tidak menginginkannya, tapi kita harus bertindak. Jika kegelapan ini tidak dihentikan, semuanya akan berakhir." Yuerong menatap Mo Chen yang tampaknya tidak terpengaruh oleh serangan Xiao Hui meskipun ia mulai goyah. "Aku tidak tahu apakah kita bisa membantu, Zian. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa mundur. Tidak ada tempat untuk lari." Di balik mereka, Bai Hezhen yang tampaknya semakin cemas mendekati mereka. "Jangan berpikir kita bisa menang hanya dengan kekuatan kita sendiri. Mo Chen mungkin bisa menghentikan kegelapan ini, tapi ada yang lebih besar dari itu, sesuatu yang lebih dari apa yang kita lihat." Yuerong menoleh dengan bingung. "Apa maksudmu, Hezhen?" Bai Hezhen menarik napas dalam-dalam menatap Mo Chen dari kejauhan. Kekuatan yang Mo Chen miliki tidak hanya berasal dari dirinya, ada sejarah yang lebih panjang, lebih dalam dari yang kalian kira. Dewa penghancur dunia bukan hanya pelindung, dia juga bagian dari keseimbangan dunia ini.
Dan untuk mengalahkan Xiao Hui, ia harus kembali ke inti kekuatannya, sebuah kekuatan yang harus ia temukan sendiri. Sementara itu, Mo Chen kembali bertarung dengan Xiao Hui. Sapu bambunya kini berputar dengan lebih cepat, menciptakan lingkaran cahaya yang lebih besar dan lebih kuat. Meskipun Xiao Hui terus mencoba menyerap energi itu, ia mulai terlihat kewalahan. Kegelapan yang mengelilinginya mulai sedikit berkurang, meskipun belum cukup untuk menghentikan kekuatan makhluk itu. "Kenapa kau terus melawan?" tanya Xiao Hui dengan kebingungan. "Kegelapan ini tak terhindarkan, semua yang ada akan dilupakan, termasuk dirimu." Mo Chen menggenggam sapunya lebih erat, memancarkan energi yang lebih kuat lagi. "Kegelapan memang tak terhindarkan, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Aku akan memusnahkanmu, Xiao Hui. Aku akan menghentikan kegelapan ini apapun yang terjadi." Dengan kata-kata itu, Mo Chen melepaskan serangan terakhirnya, sebuah gelombang energi yang tak terbayangkan, memancar dari sapu bambunya, meledak ke udara dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu menyelimuti seluruh sekolah dan membuat kabut hitam yang mengelilingi Xiao Hui terbelah. Namun, Xiao Hui tidak menyerah begitu saja. Dengan satu gerakan, makhluk itu menciptakan dinding kabut yang sangat besar dan pekat, mencoba menahan serangan Mo Chen. "Kau pikir bisa menang? Kegelapan ini sudah ada lebih lama dari yang kau ketahui. Dunia ini akan kembali ke pelukan kegelapan abadi." Mo Chen menggerakkan sapunya sekali lagi dan energi biru semakin menguat. Ia tidak peduli seberapa besar ancaman yang ada di depannya. Dunia ini, meskipun telah penuh dengan penderitaan, masih layak untuk diperjuangkan. "Aku tidak akan membiarkanmu menang, Xiao Hui. Dunia ini tidak akan menjadi milik kegelapan." Dengan serangan terakhir yang meledak begitu kuat, cahaya biru itu menembus kabut hitam dan mengenai tubuh Xiao Hui langsung. Terasa seperti dunia berhenti sejenak dan seolah-olah semua energi di sekitar mereka terserap dalam satu ledakan besar yang melontarkan cahaya yang menggetarkan. Namun, setelah ledakan itu mereda, sosok Xiao Hui masih berdiri meskipun tampaknya goyah. Kegelapan yang mengelilinginya mulai menghilang, tetapi entitas itu tetap berdiri, tak terkalahkan, tapi dengan jelas ada goyangan dalam kekuatan yang dimilikinya. Mo Chen berdiri, napasnya terengah-engah. Tidak, belum selesai. Ia merasakan tubuhnya mulai lemah. Kekuatan dalam dirinya yang luar biasa mulai terkuras, tetapi ia tahu ini bukan saatnya untuk berhenti. Perang ini baru saja dimulai. Kegelapan perlahan mundur, meskipun tak sepenuhnya hilang. Meskipun Mo Chen berhasil melukai Xiao Hui, entitas itu masih berdiri kokoh, seolah kekuatannya tidak bisa dihancurkan begitu saja. Mo Chen merasakan tubuhnya lelah, keringat mengucur deras di dahinya, dan meskipun sapu bambunya tetap bersinar terang, kekuatan yang ia lepaskan sudah mulai terkuras habis. Setiap serangan kini terasa lebih sulit, lebih berat, dan setiap detik yang berlalu seolah membuatnya semakin lemah. Di sekelilingnya, kabut hitam terus berputar, membentuk bentuk-bentuk gelap yang bergerak, mengarah langsung ke tubuh Mo Chen. Tiba-tiba, kabut itu terbentuk menjadi bayangan raksasa, sebuah makhluk yang mengintimidasi dengan mata merah menyala dan taring besar yang siap menerkam. Mo Chen tahu, ini adalah bentuk lain dari Xiao Hui yang semakin kuat, yang kini tidak hanya memanipulasi kegelapan, tetapi juga mengendalikan pikiran dan rasa takut. "Kau pikir hanya dengan kekuatan ini kau bisa menang?" Suara Xiao Hui bergema di sekelilingnya, membuat setiap sudut dunia terasa hampa dan sunyi. "Dunia ini tak bisa diselamatkan. Semua yang hidup akan terlupakan dalam kegelapan ini, termasuk dirimu." Mo Chen menggenggam sapu bambunya lebih erat, menyadari bahwa kata-kata Xiao Hui mengandung kebenaran yang pahit. Kegelapan yang ada bukan hanya ancaman fisik, itu juga menular ke dalam hati dan pikiran setiap orang yang terpapar. Dunia ini, seiring dengan kegelapan yang semakin mendalam, perlahan akan kehilangan ingatannya, kehilangan segalanya. Orang-orang akan terlupakan, dan sejarah akan menghilang seiring berjalannya waktu. Namun, Mo Chen tak bisa menyerah. Tidak sekarang. "Aku tidak akan membiarkan dunia ini terjatuh ke dalam pelukan kegelapan," jawabnya dengan suara yang tegas meski terasa semakin lemah. "Kegelapan tidak bisa menelan semua cahaya. Aku akan membawa ingatan ini kembali.
Aku akan mengalahkanmu, Xiao Hui. Mo Chen menatap sapu bambunya yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dengan segala kekuatan yang tersisa, ia mengayunkan sapu itu ke arah bayangan Xiao Hui yang melingkupinya. Namun, Xiao Hui segera menyambut serangan itu dengan kabut gelap yang lebih pekat. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengguncang tanah di sekelilingnya. Guntur menderu dan langit yang semula gelap mulai bersinar seketika, seolah alam pun terombang-ambing dalam pertempuran ini. Dari kejauhan, Lan Yuerong dan Feng Zian melihat kekuatan yang dilepaskan oleh Mo Chen. Setiap serangan yang keluar dari tubuhnya terasa seperti semesta bergetar, namun semakin jelas bahwa meskipun Mo Chen memiliki kekuatan luar biasa, ia tidak bisa menang tanpa bantuan. Mereka tahu mereka harus bertindak. Yuerong, Zian, kita tidak bisa hanya berdiri di sini. Kita harus membantu Mo Chen, kata Bai Hezhen dengan tegas, matanya menyala dengan tekad. Jika kita tidak segera bertindak, semua yang kita kenal akan hancur. Yuerong memandang Mo Chen yang kini semakin terdesak. Aku tidak tahu bagaimana caranya, Hezhen, tetapi kita harus melakukan sesuatu. Jika Mo Chen kalah, dunia ini benar-benar hilang. Zian mengangguk lalu menghunus pedangnya. Jika kita harus berkorban untuk menghentikan Xiao Hui, maka kita akan melakukannya. Kita tidak akan membiarkan semuanya hancur. Ketiganya bergerak maju, menyusuri tanah yang retak akibat pertempuran besar yang sedang berlangsung. Mereka sampai di sisi Mo Chen yang tengah terhuyung-huyung, sapu bambunya tergenggam erat di tangan. Meskipun ia tahu kekuatannya sudah hampir habis, Mo Chen tak bisa menyerah. Tidak di hadapan mereka, para murid, teman-temannya yang telah bertempur bersamanya. Mo Chen, seru Yuerong. Kami di sini untuk membantu. Mo Chen menoleh melihat Yuerong dan Zian mendekat dengan penuh tekad. Kalian tidak harus melibatkan diri lebih jauh, kata Mo Chen, suara yang nyaris tak terdengar. Ini adalah pertempuran milikku, kalian harus tetap hidup. Namun, Zian menyambar. Tidak ada yang bisa menang sendirian, Mo Chen. Kegelapan ini bukan hanya milikmu, tapi milik kita semua. Jika kita tidak melawan bersama, semuanya akan hilang. Bai Hezhen mendekat, tangannya terangkat. Mo Chen, kita bisa mengaktifkan formasi pelindung yang ada di sekolah ini. Jika kita menggabungkan kekuatan kita, kita bisa menahan kegelapan Xiao Hui lebih lama. Itu hanya akan memberikanmu sedikit waktu lebih, tapi itu mungkin cukup untuk mengalahkannya. Mo Chen menatap mereka sejenak. Matanya yang biasanya penuh misteri kini dipenuhi dengan rasa harapan yang samar. Kalian yakin? Tanyanya, meskipun suara keraguan masih terdengar. Kita harus percaya, jawab Yuerong dengan tegas. Tidak ada waktu lagi, kita harus bertindak sekarang. Dengan tekad baru, Mo Chen menganggukkan kepalanya. Baiklah, tapi hati-hati, Xiao Hui sangat kuat. Mo Chen mulai memfokuskan kekuatan dalam dirinya, dan dengan bantuan Bai Hezhen, mereka mulai mengaktifkan formasi pelindung kuno yang tersembunyi di bawah sekolah. Satu demi satu, batu-batu besar yang tersebar di sekitar tanah mulai bersinar, menyebarkan energi yang sangat kuat ke seluruh area. Cahaya itu mulai berputar, menciptakan lapisan energi yang semakin kuat di sekitar mereka. Xiao Hui merasakan perubahan ini, dan matanya yang merah menyala mulai berkedip dengan kebingungan. Apa yang kalian lakukan? Tidak ada yang bisa menghentikanku. Namun, Mo Chen dengan bantuan teman-temannya melepaskan serangan terakhirnya. Cahaya biru yang luar biasa kuat meluncur ke udara, menembus kabut gelap Xiao Hui. Energi dari formasi pelindung mulai meresap, memperkuat serangan itu, dan dalam sekejap, kekuatan besar itu menyelimuti tubuh Xiao Hui. Dengan sebuah ledakan besar yang mengguncang seluruh sekolah, kegelapan mulai mereda. Namun, Xiao Hui masih belum sepenuhnya hancur. Kabut gelap itu kembali mengalir, melilit tubuhnya, dan suara tawa yang mengerikan terdengar dari dalam kabut itu. Kalian pikir bisa menghentikanku begitu saja? Ini belum berakhir, Shen Mi Jishen. Mo Chen tahu bahwa pertempuran ini masih jauh dari selesai. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Kegelapan mulai meresap kembali ke dalam dunia,
Meskipun untuk sejenak, cahaya yang dibawa oleh formasi pelindung dan serangan Mo Chen tampak berhasil memperlambat pergerakan Xiao Hui. Namun, sosok itu tetap berdiri kokoh. Kabut gelap mulai mengalir kembali ke tubuhnya, memperbaiki setiap celah yang terbuka. Mo Chen merasakan kelelahan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terasa berat, dan meskipun ia masih berusaha keras untuk mengendalikan kekuatan dalam dirinya, ia tahu bahwa energi yang ia miliki semakin menipis. Setiap serangan yang dilepaskannya terasa semakin lemah, dan ia sadar bahwa waktu tidak berpihak kepadanya. Xiao Hui yang semula terhuyung kini kembali bangkit, semakin kuat, semakin menakutkan. Namun, di balik keputusasaan itu, ada satu hal yang menggerakkan Mo Chen untuk terus bertahan, keberanian teman-temannya. Yuerong, Zian, dan Bai Hezhen meskipun ketakutan tetap berada di sisinya. Mereka bersatu melawan kegelapan bersama, meski tahu bahwa menghadapi Xiao Hui adalah pertempuran yang tak terbayangkan. Mo Chen menatap mereka, dan dalam sekejap dia tahu bahwa takdir mereka tidak terpisahkan. "Kalian benar," kata Mo Chen dengan suara yang tegas meski lemah. "Kita harus bertarung bersama, atau kita akan hancur satu persatu." Yuerong dan Zian maju, masing-masing menghunus senjata mereka. Bai Hezhen mulai mengarahkan tangannya ke formasi pelindung, mengaktifkan energi yang tersisa. Meskipun formasi itu sudah sangat melemah, kekuatan mereka yang digabungkan memberikan harapan kecil yang sangat dibutuhkan. Xiao Hui yang sudah mulai meresapi kegelapan dalam dirinya tertawa lagi. Kali ini suaranya semakin tajam dan mengerikan. "Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku dengan begitu saja?" Suaranya bergetar di udara, penuh dengan kebencian yang mendalam. "Dunia ini adalah milikku, tak ada yang bisa menghentikan kegelapan ini." Namun, Mo Chen berdiri tegak menghadapi kegelapan yang hampir melahapnya. "Dunia ini bukan milikmu, Xiao Hui. Ini adalah dunia yang dilahirkan dari cahaya dan harapan. Meskipun kegelapan ini begitu kuat, masih ada cahaya yang tak akan pernah padam." Mo Chen mengangkat sapu bambunya, kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya biru itu berputar dengan kecepatan yang semakin meningkat, seolah ingin menghancurkan semua kegelapan di sekitarnya. Dengan gerakan yang cepat, Mo Chen melepaskan gelombang energi yang besar, menembus kabut gelap yang semakin pekat. Namun, Xiao Hui tidak tinggal diam. Ia mengangkat tangannya, menciptakan sebuah dinding kabut yang sangat padat untuk menahan serangan Mo Chen. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan kekuatan yang sangat dahsyat, menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh sekolah dan membuat tanah terbelah. "Kalian tidak mengerti," kata Xiao Hui dengan penuh kebencian. "Kegelapan ini adalah bagian dari alam semesta. Semua yang lahir dari cahaya akan kembali ke kegelapan. Tak ada yang bisa menghentikanku." Mo Chen berusaha untuk tetap berdiri, meskipun tubuhnya mulai runtuh kelelahan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa mungkin ada satu cara untuk mengalahkan Xiao Hui, sebuah cara yang akan membutuhkan pengorbanan besar. "Ada satu cara," bisik Mo Chen pada dirinya sendiri. "Namun itu sangat berbahaya. Aku harus melakukannya." Tiba-tiba, Bai Hezhen yang melihat perubahan pada wajah Mo Chen berlari mendekat. "Apa yang kamu pikirkan, Mo Chen?" tanyanya, khawatir. Mo Chen menatap Bai Hezhen dengan mata yang tajam. "Aku harus membuka gerbang terakhir. Itu akan mengorbankan kekuatanku, tapi jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan menang." Bai Hezhen tampak bingung dan cemas. "Gerbang terakhir? Apa itu?" Mo Chen menundukkan kepalanya sejenak, menarik napas dalam-dalam. "Di dalam diriku ada kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang bukan hanya berasal dari dewa penghancur dunia, tetapi juga dari dunia yang lebih tua. Jika aku membuka gerbang itu, aku bisa mengalahkan Xiao Hui. Tapi setelah itu, aku mungkin tidak akan bisa kembali." Zian yang mendengar kata-kata itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Kita bisa mencari cara lain, Mo Chen. Jangan melakukan itu. Kami tidak akan membiarkanmu mengorbankan dirimu." Mo Chen menatap mereka dengan tatapan yang tegas, namun juga penuh dengan rasa perpisahan. "Tidak ada waktu lagi. Jika kita tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir."
Dunia ini akan tenggelam dalam kegelapan selamanya. Meskipun hati mereka berat, Yuerong dan Zian akhirnya menganggukkan kepala. Mereka tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Mereka harus mendukung keputusan Mo Chen, bahkan jika itu berarti kehilangan semuanya. Mo Chen mengangkat tangan kanannya, dan sebuah aura hitam pekat mulai mengelilinginya. Semua energi yang tersisa dalam dirinya mulai mengalir ke dalam formasi kuno yang tersembunyi di dalam dirinya, membentuk gerbang besar yang tampak tak terbatas. Suara gemuruh terdengar ketika gerbang itu terbuka, dan kekuatan yang sangat besar mulai membanjiri tubuh Mo Chen. Xiao Hui menyaksikan dengan tatapan tajam. "Apa yang kau lakukan, Shen Mi Jishen?" Mo Chen memandang Xiao Hui dengan mata yang penuh tekad. "Aku akan menutup kegelapan ini untuk selamanya." Dengan kekuatan yang kini mengalir melalui tubuhnya, Mo Chen melepaskan serangan terakhirnya, sebuah gelombang energi yang lebih kuat dari apapun yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Energi itu bergerak cepat, menembus kabut gelap, dan langsung menuju tubuh Xiao Hui. Xiao Hui mencoba menahan serangan itu, namun dengan setiap detik, kekuatannya semakin tereduksi. Teriakan marah terdengar dari mulut makhluk itu ketika energi dari Mo Chen mulai menghancurkan tubuhnya, merobek kabut gelap yang melilit dirinya. Akhirnya, dengan sebuah ledakan besar yang menggetarkan seluruh tanah, Xiao Hui terhancur. Kegelapan yang menguasai dunia perlahan mulai memudar, meninggalkan langit yang terang kembali. Dunia yang hampir tenggelam dalam kegelapan kini merasakan kehadiran cahaya kembali. Namun, Mo Chen jatuh ke tanah dengan tubuh yang lemah, terjatuh ke dalam keputusasaan setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Teman-temannya berlari menuju dirinya, penuh dengan kecemasan. "Mo Chen!" teriak Yuerong, suaranya penuh dengan ketakutan. Mo Chen hanya tersenyum lemah, merasakan tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. "Aku sudah melakukannya. Dunia ini masih punya kesempatan. Kalian harus terus berjuang." Dengan kata-kata terakhir itu, tubuh Mo Chen mulai memudar, seolah-olah ia menjadi bagian dari dunia itu sendiri. Namun, dalam hatinya, Mo Chen tahu bahwa meskipun ia telah mengorbankan segalanya, dunia ini tetap akan memiliki harapan. Dunia terasa sunyi setelah kejatuhan Xiao Hui. Kegelapan yang pernah menyelimuti seluruh alam kini perlahan memudar, meninggalkan langit yang cerah namun hati yang terluka. Mo Chen yang telah mengorbankan segalanya terbaring di tanah, tubuhnya tampak sangat rapuh. Teman-temannya yang sebelumnya penuh semangat kini terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Yuerong berlutut di samping Mo Chen, tangannya menggenggam tangan Mo Chen yang dingin. "Mo Chen, jangan pergi. Kami butuh kamu." Suaranya bergetar, penuh dengan kesedihan dan kekhawatiran. Bai Hezhen berdiri di sisi lain, matanya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Dia telah melakukannya untuk kita semua. Dunia ini masih bisa diselamatkan. Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari bibirnya, hatinya terasa kosong. Tidak ada kemenangan yang berarti ketika seseorang yang mereka cintai telah pergi. Zian menundukkan kepala, tubuhnya tampak lemas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa Mo Chen, kita tidak punya kekuatan untuk melawan musuh lain yang mungkin muncul. Langit yang sebelumnya dipenuhi dengan kegelapan, kini mulai tampak lebih terang. Kabut hitam yang mengelilingi dunia itu berangsur-angsur menghilang, dan beberapa tanda kehidupan mulai muncul di tanah yang telah lama terabaikan. Namun, meskipun dunia terlihat seolah kembali seperti semula, rasa kehilangan itu tak bisa dihapuskan. Bai Hezhen menatap langit yang mulai terang, berpikir sejenak. Jika kita ingin menghormati pengorbanan Mo Chen, kita harus memastikan bahwa dunia ini tidak akan kembali jatuh ke dalam kegelapan. Kita harus menjaga harapan ini tetap hidup apapun yang terjadi. Yuerong menoleh padanya, matanya penuh dengan tekad. "Aku setuju, kita harus melanjutkan apa yang telah Mo Chen mulai. Kegelapan mungkin telah mundur, tapi kita tidak bisa lengah. Ada lebih banyak ancaman yang tersembunyi dan kita harus bersiap." Zian menegakkan tubuhnya. Kita tidak bisa membiarkan Mo Chen mati sia-sia. Kita harus menjadi pelindung dunia ini seperti yang dia inginkan. Mereka semua berdiri bersama, menghadap ke arah dunia yang kembali terang.
Meskipun hati mereka dipenuhi dengan rasa kehilangan yang mendalam, tetapi dalam keheningan itu mereka merasakan sesuatu yang sangat penting, harapan. Namun, di balik kedamaian sementara itu, ada sesuatu yang mengintai. Kegelapan mungkin telah surut, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Di tempat yang jauh, di kedalaman dunia yang terlupakan, suara samar terdengar, suara yang mengingatkan mereka bahwa ancaman masih ada. Di dalam gua yang dalam, di balik lapisan batu dan zaman yang telah lama terabaikan, sebuah entitas gelap yang lebih kuat dan lebih misterius daripada Xiao Hui sedang bangkit. Shen Mie Jishen, kau mungkin telah menghancurkan Xiao Hui, tetapi ini baru permulaan. Entitas itu yang jauh lebih tua dan lebih kuat daripada kegelapan yang pernah mereka hadapi, perlahan bangkit, menatap dunia dengan mata yang penuh kebencian. Aku akan membawa dunia ini ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Tak ada yang bisa menghentikanku. Sementara itu, di dunia yang kini tampak damai, Bai Hezen dan teman-temannya merasa perubahan itu, meskipun mereka tidak bisa merasakannya sepenuhnya. Sesuatu yang sangat kuat, sangat gelap, kini mengancam kedamaian yang mereka telah perjuangkan dengan susah payah. Kegelapan yang lebih dalam sedang menunggu mereka, dan mereka belum siap menghadapi ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan langkah yang tegas, Bai Hezen mengalihkan pandangannya ke Yuerong dan Zian. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang ancaman ini. Kita tidak bisa membiarkan dunia ini jatuh lagi. Motion telah memberikan kita harapan dan kita harus melindunginya. Zian mengangguk, wajahnya penuh dengan tekad. Kita akan melakukannya bersama. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Namun, mereka tahu bahwa jalan yang mereka hadapi tidak akan mudah. Mereka harus siap menghadapi kegelapan yang lebih besar, ancaman yang lebih mengerikan. Dan meskipun mereka telah kehilangan seorang teman, mereka tahu bahwa Mochen tidak akan pernah benar-benar pergi. Semangat dan keberaniannya akan selalu hidup dalam hati mereka. Di luar sana, di dunia yang telah terbebas dari kegelapan sementara, angin berhembus lembut. Namun, di balik angin itu, ada bisikan halus yang semakin keras, memperingatkan mereka bahwa ancaman yang lebih besar sedang datang. Perjalanan mereka belum selesai. Pagi itu, dunia yang baru saja terbebas dari cengkraman kegelapan terasa penuh dengan keheningan. Namun, keheningan itu hanyalah ilusi. Meski langit cerah dan tanah kembali subur, perasaan cemas dan waspada melingkupi hati Bai Hezen, Yuerong, dan Zian. Mereka semua merasa ada sesuatu yang mengintai, meskipun belum bisa melihat ancaman tersebut. Hari itu, mereka berada di puncak sekolah, tempat yang selalu menjadi tempat berkumpul mereka. Bai Hezen memandang ke kejauhan, matanya yang tajam seolah bisa menembus jarak yang jauh. Kegelapan belum hilang sepenuhnya. Aku bisa merasakannya, sesuatu yang lebih kuat sedang mendekat. Yuerong berdiri di sebelahnya, memperhatikan perubahan alam sekitar. Aku juga merasakannya. Ini seperti ada beban di udara, seperti tanda bahwa kita belum selesai. Zian, yang selalu ceria dan sedikit ringan, kali ini tampak serius. Apa yang akan kita lakukan? Kita sudah mengalahkan Xiao Hui, tapi kita tahu itu belum berakhir. Bai Hezen menatap mereka berdua. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang ancaman ini. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, sebuah suara memecah keheningan itu datang dari belakang mereka. Aku rasa kalian sudah mulai menyadari apa yang terjadi. Tiba-tiba, seorang sosok muncul dari bayang-bayang di sekitar puncak. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang, dengan wajah tertutup oleh topeng perak yang misterius. Di tangan kanannya, sebuah pedang tua yang tampak sangat kuat, berkilau dengan aura misterius. "Siapa kamu?" tanya Bai Hezen dengan waspada. Sosok itu tersenyum, meski wajahnya tidak terlihat. "Nama saya adalah Xian Wei. Saya datang untuk memberi peringatan." "Peringatan? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Yuerong, suaranya tegang. Xian Wei melangkah maju dan meskipun sikapnya tenang, ada kekuatan tersembunyi dalam setiap gerakannya. "Kalian benar. Kegelapan yang kalian kalahkan adalah sebagian dari ancaman yang jauh lebih besar. Ada entitas yang lebih tua, yang lebih kuat,
yang sedang bangkit di bawah tanah. Saya datang untuk memperingatkan kalian tentang itu." Xian mengerutkan kening, tidak mengerti. Tapi Mo Chen telah mengalahkan Xiao Hui. Bagaimana bisa ada ancaman lain yang lebih besar? Shen Wei menatap Xian dengan tatapan yang dalam. Xiao Hui hanyalah seorang pion, sebuah alat yang digunakan oleh sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuno. Kekuatan yang kalian hadapi sekarang berasal dari zaman kuno, lebih tua dari kalian dan bahkan dari sejarah yang diketahui. Jadi siapa yang benar-benar mengendalikan Xiao Hui? Tanya Bai Hezhen, rasa penasaran dan kekhawatiran mulai menguasai dirinya. Kegelapan itu berasal dari entitas utama yang disebut Feng Wuying, atau yang dikenal sebagai Sang Penguasa Kegelapan. Ia adalah entitas yang diciptakan dari kekosongan dan kehancuran, yang dilahirkan sebelum bahkan dunia ini ada. Dan kini, dia sedang bangkit kembali. Nama itu, Feng Wuying, seakan menggema dalam pikiran mereka, memberikan rasa takut yang dalam. Mereka semua tahu bahwa kegelapan yang pernah mereka hadapi adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Namun, Feng Wuying terdengar jauh lebih mengerikan. Jadi, jika Feng Wuying itu bangkit, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yuerong, suaranya terdengar cemas. Shen Wei mengangguk, matanya tajam. Kalian harus mencari 4 kristal cahaya yang tersebar di seluruh dunia. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Feng Wuying. Tanpa itu, dunia ini akan jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbendung. Bai Hezhen menyipitkan mata. 4 kristal cahaya? Apa itu dan di mana kita bisa menemukannya? Kristal cahaya adalah benda-benda kuno yang tersembunyi di tempat-tempat yang terlarang dan penuh bahaya. Setiap kristal memiliki kekuatan yang sangat besar, yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan sejati. Tetapi kristal-kristal itu juga dijaga oleh makhluk yang sangat kuat, makhluk yang bahkan lebih kuat daripada Xiao Hui. Mana de Yotesya? Buarasi. Kami siap untuk melakukannya, kata Yuerong, tatapannya penuh tekad. Kegelapan ini tidak akan mengalahkan kami. Shen Wei mengangguk dengan serius. Baiklah, jika kalian benar-benar siap, perjalanan pertama kalian akan dimulai di kuil Yinyang di Pegunungan Utara. Itu adalah tempat pertama di mana salah satu kristal cahaya disembunyikan. Namun, hati-hati. Tidak hanya Feng Wuying yang akan mengawasi langkah kalian. Ada banyak musuh yang akan mencoba menggagalkan perjalanan kalian. Xian mengangkat tangan, menunjuk ke arah Shen Wei. Tunggu, bagaimana kami tahu kamu benar-benar ingin membantu kami? Bagaimana kami bisa percaya padamu? Shen Wei tertawa pelan. Kalian tidak perlu mempercayai saya. Percayalah pada diri kalian sendiri. Percayalah pada kekuatan yang kalian miliki. Saya hanya memberi kalian peringatan dan jalan menuju keselamatan ini akan kalian tentukan sendiri. Dengan kata-kata terakhir itu, sosok Shen Wei mulai menghilang perlahan, tubuhnya menyatu dengan bayang-bayang yang ada di sekitar mereka. Sebelum sepenuhnya hilang, ia menambahkan satu kalimat terakhir. Jangan biarkan kegelapan itu meraih kemenangan, atau dunia yang kalian kenal akan menjadi kenangan belaka. Setelah Shen Wei menghilang, suasana di puncak terasa sangat sunyi. Bai Hezhen, Yuerong, dan Xian saling memandang, masing-masing merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Meski mereka telah mengalahkan Xiao Hui, kini mereka harus menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Kita tidak punya waktu untuk ragu, kata Bai Hezhen akhirnya, matanya berkilat dengan tekad. Kita akan mulai mencari 4 kristal cahaya. Jika ini satu-satunya cara untuk mengalahkan Feng Wuying, maka kita akan menemukannya, apapun yang harus kita hadapi. Yuerong mengangguk setuju. Kita lakukan ini untuk Mo Chen, untuk dunia ini. Xian menatap langit, kemudian memandang kedua temannya. Tidak ada jalan kembali sekarang. Mari kita hadapi kegelapan itu bersama. Dan dengan itu, perjalanan baru mereka dimulai. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka hadapi akan penuh dengan bahaya dan tantangan. Tetapi semangat mereka takkan pernah padam. Dunia ini, meskipun terguncang, masih memiliki harapan. Dan mereka adalah harapan itu. Petualangan mereka dimulai dengan langkah yang penuh tekad,
meski rasa cemas dan ketidakpastian melingkupi mereka. Bai Hezen, Yuerong, dan Zian berjalan di sepanjang jalan setapak yang terjal di pegunungan utara menuju kuil Yinyang. Suasana di sekitar mereka terasa berat, seolah-olah alam semesta pun tahu bahwa mereka sedang menuju tempat yang penuh bahaya. Terdengar suara angin yang berdesir, berbisik di antara pepohonan yang tinggi. Udara di pegunungan ini terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut tebal menyelimuti sekitar mereka. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka, menunggu untuk melompat ke dalam kegelapan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti kita, kata Yuerong menatap ke sekitar dengan penuh kewaspadaan. Bai Hezen mengangguk. Aku juga merasakannya. Kita harus tetap waspada. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di kuil Yinyang, satu hal yang pasti, kita tidak akan mudah menyerah. Zian yang berjalan di belakang mereka menoleh ke kiri dan kanan. Aku berharap kita bisa menemui sesuatu yang lebih ramah. Aku benar-benar tidak suka perasaan ini. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, sebuah suara yang dalam dan menggelegar menggema di udara membuat seluruh tubuh mereka terasa tegang. Tamu-tamu yang tidak diundang. Apakah kalian pikir kalian bisa menemukan kristal cahaya begitu saja? Suara itu datang dari atas mereka. Tanpa mereka sadari, di atas tebing yang curam muncul sosok raksasa dengan kulit batu yang keras dan mata yang bersinar merah. Tubuhnya dipenuhi dengan lapisan batu besar yang mengelilingi tubuhnya, seolah dia adalah bagian dari gunung itu sendiri. Makhluk batu? Tanya Zian dengan sedikit terkejut. Apa ini? Kami hanya mencari kristal cahaya. Makhluk itu tertawa rendah, suaranya menggetarkan udara di sekitar mereka. Kalian memasuki wilayah yang dijaga oleh aku, Shen Guo, penjaga kuil Yinyang. Tidak ada yang bisa melangkah lebih jauh tanpa melewati ujian yang aku tetapkan. Bai Hezen menatap Shen Guo dengan serius. Kami tidak datang untuk mengganggu, kami hanya ingin kristal cahaya yang terpendam di sini. Tapi untuk itu, kalian harus melewati ujian pertama yang aku berikan. Seru Shen Guo, suaranya penuh dengan amarah dan kekuatan. Jika kalian gagal, kalian akan menjadi bagian dari batu ini selamanya. Tanpa peringatan lebih lanjut, Shen Guo mengangkat tangannya dan dalam sekejap, tanah di bawah mereka mulai bergerak. Batu-batu besar meluncur keluar dari tanah, membentuk dinding besar yang menghalangi jalan mereka. Di balik dinding itu, mereka bisa merasakan energi yang sangat kuat, energi yang tampaknya berasal dari inti bumi itu sendiri. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Yuerong, suaranya gugup. Bai Hezen menatap dinding batu yang terbentuk, kemudian mengalihkan pandangannya ke Zian. Kita tidak punya pilihan selain menghadapi ujian ini. Shen Guo jelas-jelas penjaga yang tak terkalahkan, jadi kita harus mengalahkan ujian ini jika kita ingin melanjutkan. Zian mengangguk dengan penuh tekad. Aku tak suka cara dia berbicara, tapi kita harus bertahan. Kegelapan yang kita hadapi jauh lebih besar dari ini. Shen Guo tertawa lagi. Ujian pertama adalah ujian kekuatan dan keberanian. Kalian harus menahan serangan ini jika kalian ingin melanjutkan perjalanan kalian. Tiba-tiba, batu-batu besar yang telah menghalangi jalan mulai bergerak, menciptakan pola yang sangat rumit dan penuh jebakan. Mereka tahu bahwa Shen Guo tidak akan membiarkan mereka begitu saja melanjutkan tanpa tantangan. Mereka harus memanfaatkan kekuatan mereka untuk menavigasi melalui batu-batu yang bergerak ini, atau mereka akan terperangkap di dalamnya. Hati-hati. Peringatan Bai Hezen, matanya mengawasi pergerakan batu-batu besar yang berputar dengan kecepatan tinggi. Dengan gerakan cepat, Bai Hezen melompat ke samping, menghindari batu besar yang meluncur ke arahnya. Yuerong mengikuti dengan gesit, meskipun terhalang oleh dinding batu yang tampaknya tak ada habisnya. Zian, dengan kelincahannya, berhasil menghindari sebagian besar jebakan, meskipun dia hampir terjatuh beberapa kali. Namun, di tengah kegilaan itu, Bai Hezen melihat sebuah celah kecil antara dua batu besar yang bergerak. Dia melirik Yuerong dan Zian, memberi isyarat agar mereka mengikuti. Mereka berdua mengangguk dan mereka berlari menuju celah itu dengan Shen Guo terus mengawasi gerakan mereka dari kejauhan. Kalian cukup gesit,
kata Shen Guo dengan nada penuh tantangan. Tapi ini baru ujian pertama, belum cukup untuk mengalahkan aku. Bai Hezhen merasakan ada perubahan dalam energi di sekitar mereka. Meskipun mereka berhasil melewati jebakan batu pertama, Shen Guo masih jauh dari selesai. Ayo, kita harus lebih cepat. Kita tidak tahu ujian selanjutnya seperti apa. Mereka berlari lebih cepat, bergerak dengan kecepatan penuh, berusaha menghindari serangan-serangan dari batu yang datang dengan sangat cepat. Shen Guo di atas sana terus tertawa dengan suara yang menggema, namun matanya tetap penuh dengan pengamatan tajam. Akhirnya, setelah beberapa saat, mereka tiba di ujung labirin batu yang tampaknya tak berujung itu. Shen Guo berhenti tertawa dan melangkah maju menatap mereka dengan pandangan yang serius. Kalian berhasil melewati ujian pertama, tetapi perjalanan kalian belum selesai. Masih ada banyak tantangan lain yang menunggu kalian di dalam kuil ini. Kristal cahaya yang kalian cari tidak akan mudah dijangkau. Dengan langkah besar, Shen Guo mundur ke dalam kegelapan, memberi mereka jalan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke dalam kuil Yinyang. Namun, meskipun mereka berhasil melewati ujian pertama, mereka tahu bahwa tantangan yang lebih besar menanti mereka di dalam. Bai Hezhen menoleh pada teman-temannya. Kita baru saja memulai perjalanan yang lebih sulit. Harapannya ada di depan kita, tapi kegelapan juga menunggu di setiap langkah. Zian mengangguk. Kita harus terus maju apapun yang terjadi. Tidak ada yang akan menghentikan kita. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, mereka melangkah ke dalam kuil Yinyang, siap untuk menghadapi ujian-ujian berikutnya yang menanti mereka. Begitu mereka memasuki kuil Yinyang, suasana di dalamnya langsung terasa sangat berbeda. Udara yang kental dengan aroma dupa dan kegelapan yang tebal menyelimuti ruangan. Cahaya yang berasal dari obor yang terpasang di dinding memberikan penerangan samar, menciptakan bayangan panjang di seluruh ruangan. Langit-langit kuil yang tinggi dan ruangan yang luas seolah menyerap semua suara, menciptakan suasana yang mencekam. Bai Hezhen, Yuerong, dan Zian bergerak hati-hati. Langkah mereka terdengar bergema di ruang yang sunyi. Kuil ini terasa berbeda, kata Yuerong, suaranya teredam di ruang besar ini. Memang begitu, jawab Bai Hezhen, matanya memeriksa setiap sudut ruangan. Tempat ini dipenuhi dengan energi kuno yang kuat. Kita harus lebih berhati-hati. Zian menggenggam pedangnya dengan lebih erat. Aku tak suka perasaan ini. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Mereka terus berjalan, melewati lorong yang semakin sempit, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah ruang besar yang penuh dengan altar yang dipenuhi dengan patung-patung batu dan simbol-simbol kuno. Di tengah ruangan, sebuah altar besar berdiri megah. Di atasnya terdapat sebuah kristal yang berkilau, tapi cahaya yang dipancarkannya tampak suram dan redup. Itu dia, kata Bai Hezhen, matanya tertuju pada kristal cahaya yang terletak di altar tersebut. Kita sudah menemukannya. Namun, saat mereka melangkah lebih dekat, tiba-tiba sebuah suara berat terdengar dari kegelapan yang ada di belakang mereka. Kalian pikir kalian bisa begitu saja mengambil kristal cahaya ini? Bai Hezhen, Yuerong, dan Zian berbalik dengan cepat. Di hadapan mereka berdiri seorang pria tinggi besar dengan jubah hitam yang tampak lusuh, wajahnya tertutup dengan kain hitam. Hanya sepasang mata merah yang menyala yang terlihat, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Siapa kamu? Tanya Yuerong dengan waspada. Pria itu tertawa pelan, namun tawa itu penuh dengan kekuatan yang menekan. Aku adalah penguasa kegelapan yang terjaga di sini. Kalian tidak bisa menyentuh kristal cahaya ini tanpa melalui ujian kedua. Bai Hezhen menatap pria itu dengan serius. Kami datang untuk menyelamatkan dunia. Kami tidak punya waktu untuk ujian yang tak perlu. Oh, tetapi ujian ini adalah bagian dari takdir. Kalian tidak bisa menghindarinya. Jawab pria itu sambil melangkah maju, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Aku adalah penjaga kedua dari kristal cahaya, dan kalian harus menghadapi kekuatan gelapku. Tiba-tiba, pria itu mengangkat tangannya, dan ruangan mulai bergetar. Batu-batu besar di dinding mulai bergerak menciptakan formasi yang mengelilingi mereka. Kristal cahaya di altar mulai berkilau lebih terang,
dan energi gelap yang datang dari pria itu semakin kuat. "Kami tidak takut," kata Bai Hezen dengan suara tegas. "Kami sudah melewati banyak ujian. Kami akan melewati ujian ini juga." Namun, pria itu tersenyum lebar, menampilkan giginya yang tajam. "Jadi kalian ingin bertarung? Baiklah, jika itu yang kalian inginkan." Dengan gerakan cepat, pria itu mengeluarkan energi gelap yang membentuk bola besar yang meluncur ke arah mereka. Bai Hezen mengangkat tangannya untuk melindungi diri, namun bola energi itu tiba-tiba pecah menjadi ratusan serpihan kecil yang menyerang mereka dari segala arah. Yuerong bergerak cepat menggunakan kelincahannya untuk menghindari sebagian besar serpihan. Namun, beberapa di antaranya masih mengenai tubuhnya, membuatnya terhuyung. Kekuatan ini lebih kuat dari yang kita kira. Zian mengeluarkan pedangnya dan bergerak maju dengan cepat, mencoba memotong serpihan-serpihan energi yang datang. "Kita harus menghancurkan sumbernya," teriaknya. Bai Hezen melihat ke arah pria itu yang sedang berdiri dengan tenang, mata merahnya bersinar semakin terang. "Kekuatanmu memang besar," kata Bai Hezen sambil menarik napas dalam-dalam. "Tapi kami tidak akan mundur." Dengan sebuah gerakan, Bai Hezen mengarahkan energi dalam tubuhnya, melepaskan serangan besar yang menghantam salah satu formasi batu yang mengelilingi mereka. Formasi itu retak dan pecah, membuka celah di sekitar mereka. "Yuerong, Zian!" Bai Hezen berteriak. "Serang dia bersama-sama!" Yuerong dan Zian bergerak bersamaan. Yuerong menggunakan teknik kecepatannya untuk menyerang dari sisi kiri, sementara Zian meluncur ke kanan dengan pedangnya terhunus. Mereka bersatu dalam serangan yang terkoordinasi dengan sempurna, mencoba memanfaatkan celah yang ada. Namun, pria itu hanya tersenyum dingin, mengangkat tangannya dengan perlahan, dan memanggil lebih banyak energi gelap. "Kalian pikir ini akan menghentikan aku?" katanya dengan suara yang penuh ancaman. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari lantai, membentuk makhluk-makhluk hitam yang menyerang mereka. "Bayangan gelap ini adalah pelayan setia aku. Kalian harus berhadapan dengan mereka terlebih dahulu." Makhluk-makhluk itu menyerang dengan cepat, tetapi Bai Hezen, Yuerong, dan Zian berjuang dengan gigih, melawan satu persatu. Setiap kali mereka berhasil mengalahkan satu makhluk, lebih banyak lagi yang muncul dari bayangan. Perang melawan bayangan gelap ini membuat mereka semakin terdesak. "Kita harus fokus pada sumbernya," kata Bai Hezen sambil berusaha mempertahankan serangannya. "Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengalahkan dia." Zian mengangguk. "Aku akan membuka jalan." Dengan itu, Zian melompat tinggi, melepaskan serangan pedang yang sangat kuat, memotong sebagian besar makhluk bayangan yang menyerang mereka. Sementara itu, Yuerong menggunakan kekuatannya untuk menghindari serangan, mencoba mencari titik lemah dalam pertahanan pria itu. Ketika akhirnya mereka berhasil membuka jalan, Bai Hezen dengan cepat melancarkan serangan langsung ke arah pria itu, mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada dalam tubuhnya untuk memukul pria itu dengan kekuatan penuh. "Ini belum selesai," teriak pria itu dengan marah, mengangkat tangannya dan menciptakan perisai energi gelap untuk melindungi dirinya. Namun, kekuatan Bai Hezen begitu besar sehingga perisai itu mulai retak. Akhirnya, dengan satu serangan terakhir yang sangat kuat, Bai Hezen menghancurkan perisai gelap itu, langsung menghantam tubuh pria tersebut. Tubuh pria itu terlempar ke belakang, dan dengan suara gemuruh, tubuhnya hancur menjadi serpihan energi yang menghilang ke udara. Kegelapan yang menyelimuti ruangan mulai menghilang, dan suasana menjadi sedikit lebih terang. Namun, mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Kristal cahaya yang mereka cari masih berada di altar, dan ujian selanjutnya pasti menanti mereka. "Kita sudah hampir sampai," Hui Teon tadinya, kata Bai Hezen, matanya penuh tekad. "Tapi perjalanan ini belum selesai, kita harus terus maju." Yuerong mengangguk dengan penuh semangat. "Tidak ada jalan mundur sekarang." Zian menepuk pedangnya, siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan mereka.
Mari kita ambil kristal cahaya itu dan selamatkan dunia. Mereka melangkah maju memasuki ruang yang lebih dalam, mengetahui bahwa meskipun mereka telah mengalahkan ujian pertama dan kedua, ancaman yang lebih besar menanti di hadapan mereka. Begitu mereka memasuki ruang berikutnya di dalam kuil Yin Yang, suasana semakin gelap dan sunyi. Di depan mereka, sebuah gerbang besar terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang menggetarkan. Di balik gerbang itu, terdapat lorong panjang yang terbalut kegelapan, seolah menelan seluruh cahaya yang ada. Bai Hezen, Yuerong, dan Zian berdiri sejenak, memandang ke dalam lorong yang memanjang di hadapan mereka. Ini semakin mencekam. Bisik Yuerong, matanya berpindah-pindah, menilai suasana yang semakin menekan. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang sangat kuat di dalam, kata Zian, pedangnya tergenggam erat. Kita harus berhati-hati, aku tidak suka perasaan ini. Bai Hezen mengangguk, matanya tetap tajam. Ayo, kita harus melewati ujian ini, apapun yang ada di dalam. Dia melangkah pertama, dengan Yuerong dan Zian mengikuti di belakangnya. Setiap langkah mereka terasa berat, dan semakin mereka berjalan, semakin kental perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Ketika mereka memasuki lorong tersebut, mereka melihat bahwa dindingnya dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang menyala samar. Simbol-simbol itu berputar perlahan, seolah hidup, dan ketika mereka melangkah lebih dalam, suara bisikan halus terdengar seakan datang dari dalam batu. Ini bukan tempat yang biasa, kata Yuerong, suaranya hampir terdengar seperti bisikan. Ada sesuatu yang sangat gelap di sini. Namun, Bai Hezen hanya memusatkan perhatiannya pada tujuan mereka, yaitu kristal cahaya yang masih berada di dalam kuil. Mereka harus terus maju. Tiba-tiba, lorong itu berubah. Dinding yang semula terbuat dari batu kasar berubah menjadi kaca transparan yang memantulkan gambar-gambar aneh, seperti kilasan masa lalu yang kelam. Mereka melihat gambaran pertempuran besar antara dua pasukan. Satu pasukan dengan senjata cahaya, dan lainnya dengan kegelapan yang meliputi seluruh tubuh mereka. Apa ini? Tanya Zian, matanya terfokus pada gambaran yang tampak hidup di kaca itu. Apakah ini sejarah kuil ini? Mungkin, jawab Bai Hezen. Tapi kita harus terus maju. Mungkin ini bagian dari ujian yang harus kita hadapi. Begitu mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba kaca-kaca itu berubah menjadi bayangan yang bergerak, membentuk sosok-sosok yang tampaknya sedang bergerak menuju mereka. Bayangan itu semakin mendekat, dan suara-suara berbisik semakin keras, membuat ketiganya terdiam sejenak. Kita harus bertarung, kata Bai Hezen, menyiapkan dirinya untuk menghadapi apapun yang datang. Bayangan-bayangan itu mulai berubah menjadi makhluk-makhluk bayangan yang tampak seperti prajurit dari masa lalu. Mereka muncul dari kaca yang kini pecah, membentuk formasi yang mengelilingi mereka. Setiap makhluk itu membawa pedang-pedang berkilau yang tampaknya terbuat dari cahaya gelap. Tantangan selanjutnya, Toim, kata Zian, bersiap. Makhluk-makhluk ini tampaknya terbuat dari bayangan. Kita harus cepat. Dengan gerakan yang sangat cepat, Bai Hezen melompat maju, menyerang salah satu makhluk bayangan yang terdekat dengan pukulan energi yang sangat kuat. Makhluk itu terpecah menjadi bayangan gelap, namun segera muncul kembali, lebih banyak dari sebelumnya. Mereka tidak akan berhenti. Teriak Yuerong melompat ke samping untuk menghindari serangan pedang bayangan yang hampir mengenai tubuhnya. Kita harus mencari cara untuk mengalahkan mereka semua. Bai Hezen terus bertarung dengan keras, setiap serangannya menghancurkan makhluk bayangan satu persatu, namun jumlah mereka semakin banyak. Makhluk bayangan itu semakin agresif, bergerak cepat dan menyerang dari segala arah. Zian, yang berada di tengah-tengah, melawan dengan pedangnya, memotong satu persatu makhluk bayangan yang datang. Namun, mereka berjumlah sangat banyak, dan rasanya seperti tidak ada habisnya. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan seperti ini, kata Zian, menghindari serangan yang datang begitu cepat. Bai Hezen melirik ke arah Yuerong dan Zian. Kita tidak bisa terus bertarung seperti ini. Kita harus menemukan titik kelemahan mereka. Kelemahan mereka? Tanya Yuerong.
berusaha untuk melawan bayangan yang mencoba menangkapnya. "Ya," jawab Bai Hezen dengan cepat. "Kita harus memusatkan serangan kita pada satu titik. Itu pasti ada di sini, di tengah bayangan mereka." Ketiganya mulai bergerak lebih cepat, bekerja sama dengan lebih terkoordinasi. Mereka fokus pada serangan yang lebih terarah, menghancurkan makhluk bayangan satu persatu, menciptakan celah di antara mereka. Xian, dengan kelincahan luar biasa, berhasil menjatuhkan beberapa makhluk bayangan yang datang ke arahnya. Bai Hezen memusatkan energinya, dan dengan satu serangan besar, dia menghancurkan lapisan bayangan yang paling kuat, membuka jalan menuju pusat makhluk-makhluk itu. Begitu celah terbuka, Yuerong dan Xian dengan cepat menyerang pusatnya, menciptakan ledakan energi yang menghancurkan bayangan-bayangan itu semua sekaligus. Saat bayangan-bayangan itu lenyap, sebuah pintu besar muncul di hadapan mereka. Pintu itu tampak kuno, dengan simbol-simbol yang sama dengan yang ada di dalam lorong sebelumnya. "Itu dia," kata Bai Hezen dengan penuh keyakinan. "Pintu menuju kristal cahaya." Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara berat yang familiar terdengar kembali. "Kalian berhasil mengalahkan ujian ini." Suara itu menggema seperti datang dari dalam bumi itu sendiri. Namun, ujian terakhir menanti. Kalian akan bertemu dengan penjaga terakhir. Ketiganya menatap satu sama lain. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berhasil melewati ujian-ujian sebelumnya, ujian terakhir ini akan menjadi yang paling sulit. Mereka mempersiapkan diri untuk apa yang ada di depan mereka. "Mari kita lanjutkan," kata Bai Hezen, matanya bersinar penuh tekad. "Kita hampir sampai." Dengan langkah yang lebih mantap, mereka melangkah maju, menembus pintu yang mengarah ke ruang yang lebih dalam, siap untuk menghadapi penjaga terakhir yang menunggu mereka di dalam. Ruang di balik pintu terakhir seakan menelan mereka ke dalam dunia lain. Cahaya redup dari kristal cahaya di kejauhan menjadi satu-satunya sumber penerangan. Ruangan itu sangat luas, dengan lantai marmer hitam yang memantulkan bayangan mereka seperti cermin. Di atas, langit-langit menjulang tak terlihat, dan udara di dalam terasa padat seperti terisi oleh sesuatu yang sangat tua dan sangat kuat. Di tengah ruangan, berdiri sosok berjubah panjang berwarna keperakan, membelakangi mereka. Jubah itu bergerak pelan, seperti ditiup angin yang tak terasa. Sosok itu berdiri diam, namun aura yang dipancarkannya mengguncang dada Bai Hezen, Yuerong, dan Xian. Setiap detak jantung mereka terasa seperti dentuman palu godam. Bai Hezen melangkah maju satu langkah. "Apakah kau penjaga terakhir kristal cahaya?" Sosok itu tidak menjawab, namun perlahan berbalik. Wajahnya tidak terlihat, tertutupi oleh topeng emas bermotif naga dan awan. Dari balik topeng itu, dua mata bercahaya biru menyala lembut, namun dingin seperti es abadi. Suaranya akhirnya terdengar dalam dan menggema seperti datang dari dasar lautan. "Kalian telah melewati dua ujian, namun yang terakhir ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga kebenaran." Yuerong mengerutkan kening. "Kebenaran? Kebenaran tentang siapa kalian dan siapa Bai Hezen sebenarnya?" Ruangan mendadak berubah. Seperti ilusi, dinding-dindingnya memudar dan mereka tiba-tiba berdiri di tengah medan perang yang hancur. Mayat berserakan, api membakar langit, dan di tengah kehancuran itu, berdiri sosok yang mereka kenal, Bai Hezen. Tapi bukan seperti sekarang. Sosok itu mengenakan jubah pertempuran keemasan, berdiri di atas gunung tengkorak, dengan tangan terangkat memegang bola api hitam pekat yang berputar perlahan, menyerap cahaya di sekitarnya. Xian menahan napas. "Itu, kamu?" "Itu bukan aku," desis Bai Hezen, wajahnya pucat. "Itu adalah dirimu, dari kehidupan sebelumnya," kata penjaga itu. "Bai Hezen, dalam kehidupanmu yang lampau, kau adalah Shen Luozhen, dewa penghancur dunia. Kau hampir memusnahkan seluruh umat manusia 1000 tahun lalu, tapi sebelum semuanya musnah, kau menyegel kekuatanmu sendiri dan memilih untuk lahir kembali sebagai manusia biasa." Semua terdiam, bahkan udara pun terasa menahan napas.
Kenapa? Aku tidak ingat? Tanya Bai Hezen, suaranya nyaris bergetar. Karena itulah harga dari penyegelan itu. Namun sekarang, kristal cahaya adalah kunci untuk membangkitkan kembali kekuatanmu sepenuhnya. Kau punya pilihan, menggunakannya untuk menyelamatkan dunia atau menghancurkannya lagi. Yuerong melangkah ke samping Bai Hezen. Aku tidak peduli siapa kau dulunya. Yang aku tahu, Bai Hezen, yang sekarang telah menyelamatkan banyak orang. Aku percaya padamu. Zian pun mengangguk. Masa lalu tidak menentukan masa depanmu. Kau memilih siapa dirimu hari ini. Sang penjaga mengangguk perlahan. Maka hadapilah dirimu sendiri. Tiba-tiba, dari balik bayangan medan perang, muncul sosok Shen Luozhen, versi lama Bai Hezen, lengkap dengan jubah keemasan dan energi kehancuran menyelimuti tubuhnya. Ia membuka mata, dan mata itu memancarkan kehampaan yang menelan segalanya. Ini adalah ujian terakhir, Bai Hezen, kata penjaga. Kau harus mengalahkan dirimu sendiri, atau dunia ini akan menjadi seperti dulu. Sosok Shen Luozhen melayang maju, tidak berbicara, tapi kekuatannya terasa seperti badai. Dalam sekejap, ia melemparkan gelombang energi hitam ke arah mereka. Bai Hezen mengangkat tangan dan membentuk perisai cahaya, namun kekuatannya hampir tidak cukup. Zian, Yuerong, jangan ikut campur, ini pertarunganku sendiri. Teriak Bai Hezen sambil mendorong keduanya menjauh. Pertarungan pun dimulai. Shen Luozhen menyerang dengan ledakan energi yang mampu meretakkan ruang. Bai Hezen berusaha menangkis setiap serangan, tapi perlahan tubuhnya mulai terbakar oleh kekuatan yang begitu mirip dengan miliknya sendiri. Karena itu memang kekuatannya sendiri. Kenapa? Aku begitu kuat, seru Bai Hezen dengan napas terengah. Dalam sekejap, ingatan-ingatan lama mulai muncul di kepalanya. Perang besar, darah, tangisan. Dirinya berdiri sendirian di puncak dunia dengan kekosongan di dalam hati. Tidak ada cinta, tidak ada harapan, hanya kekuatan dan kehancuran. Aku bukan orang itu lagi, teriak Bai Hezen, matanya mulai bersinar. Aku punya teman, aku punya tujuan, aku bukan dewa penghancur lagi. Dengan pekikan keras, Bai Hezen melepaskan seluruh energi cahaya yang dia miliki, membungkus tubuhnya dalam aura emas yang bersinar terang. Ia melompat dan menabrak Shen Luozhen dengan serangan penuh tekad, membuat ilusi masa lalu itu retak, kemudian hancur berkeping-keping. Ruangan kembali seperti semula. Bai Hezen terjatuh berlutut, napasnya terengah. Di depannya, penjaga terakhir berdiri tenang. Kau telah memilih, katanya pelan. Dan kau menang, bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati. Kristal cahaya pun bersinar terang. Getaran kuat mengalir ke seluruh kuil. Penjaga terakhir memberi jalan. Ambillah kristal itu. Dunia menantikan penyelamatnya. Bai Hezen berdiri perlahan, didekati oleh Yuerong dan Zian. Bersama, mereka melangkah ke altar, di mana kristal cahaya kini menyambut mereka dengan kehangatan. Tapi di kejauhan, sebuah aura gelap mulai bangkit kembali. Karena sekalipun ujian telah usai, ancaman sejati belum menampakkan diri. Episode terakhir akan menentukan segalanya. Langit di atas gunung Wushuang berubah menjadi merah darah. Awan hitam berputar seperti pusaran kiamat. Dan dari pusat pusaran itu, cahaya gelap menjulang tinggi ke angkasa, menciptakan celah antara dunia manusia dan dunia roh. Dari celah itu, terdengar jeritan, raungan, dan tawa yang mengerikan, tanda bahwa segel dunia bawah telah pecah. Bai Hezen berdiri di puncak gunung, kristal cahaya di tangannya kini memancarkan sinar keemasan yang menembus langit, mencoba menahan kehancuran yang hendak datang. Di belakangnya, Yuerong dan Zian bersiap dalam formasi tempur, wajah mereka tegang namun penuh keyakinan. Di bawah gunung, para tetua dari berbagai sekte telah berkumpul, bersatu untuk menghadapi malapetaka yang belum pernah terjadi selama 1000 tahun. Apa ini ulah Shen Luozhen? Tanya Zian sambil memandangi langit yang terbelah. Shen Luozhen. Bukan, jawab Bai Hezen, pelan. Ini
adalah musuh yang bahkan Shen Luozhen pun khawatirkan dulu. Dialah alasan kenapa aku dulu memilih untuk menghancurkan dunia, karena aku tak bisa menghentikannya. Dari celah langit, turunlah sosok raksasa berwujud manusia namun bertubuh seperti bayangan tebal dan mata merah menyala. Ia mengenakan mahkota iblis dari tulang dan setiap langkahnya membuat bumi retak. Sosok itu adalah Hei Mo Tian, Raja Kekosongan, entitas purba dari zaman sebelum manusia. Raung Hei Mo Tian, suaranya mengguncang gunung. Kau menyegelku 1000 tahun dan sekarang kau ada di sini lagi. Aku akan menghabisimu dan mengambil kembali dunia ini. Bai Hezen menatap lurus ke arahnya. Kau benar, aku pernah gagal. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Ia menoleh ke Yuerong dan Zian. Mereka mengangguk. Yuerong mulai merapal mantra pelindung dari kuil 1000 petir, membungkus medan pertempuran dengan cahaya suci. Zian melompat ke udara, menciptakan ratusan pedang Qi yang berputar cepat seperti badai perak. Bai Hezen, di tengah keduanya, menyalakan kristal cahaya, dan kekuatan Dewa Cahaya bangkit sepenuhnya dalam tubuhnya. Pertarungan dimulai. Hei Mo Tian menghantam tanah dengan lengannya, menciptakan gelombang kehancuran yang menyapu lembah. Para tetua sekte menahan serangan itu dengan formasi spiritual, namun banyak yang tumbang. Zian meluncur dari langit, menebas bayangan raksasa, tapi pedangnya terpental seperti menabrak baja murni. Yuerong menjerit mantra pemusnah, menyatukan elemen petir, api, dan angin menjadi satu ledakan besar yang mengenai dada Hei Mo Tian. Namun sang Raja Iblis hanya terhuyung lalu tertawa. Kuat, tapi tak cukup. Bai Hezen tahu mereka tak akan menang dengan kekuatan biasa. Maka ia melepaskan segel terakhir dalam tubuhnya. Rambutnya memanjang, matanya berubah menjadi emas terang, dan simbol naga matahari muncul di dahinya. Aku adalah yang dulu dan yang sekarang. Aku bukan Shen Luozhen dan bukan hanya Bai Hezen. Aku adalah penjaga keseimbangan dunia ini. Dengan satu teriakan, ia melompat menembus dada Hei Mo Tian dengan tombak cahaya yang terbentuk dari kristal. Energi dua kutub bertabrakan, cahaya dan kegelapan, menciptakan ledakan yang meluluh lantakkan gunung Wushuang. Gelombang ledakan menyebar ke seluruh daratan. Dunia sempat terdiam. Lalu, bayangan Hei Mo Tian mulai retak, tubuhnya terurai menjadi debu hitam yang terbakar perlahan dalam nyala emas kristal cahaya. Namun, harga dari kemenangan itu sangat tinggi. Tubuh Bai Hezen jatuh dari langit, terbakar oleh energi yang ia gunakan. Yuerong menangkapnya sebelum ia menghantam tanah. Hezen, jangan tinggalkan kami. Dengan suara yang lemah, Bai Hezen tersenyum. Aku tak apa. Dunia sudah aman. Kalian harus jaga dunia ini lebih baik dari aku. Zian menunduk, air mata menetes di pipinya. Tapi saat kristal cahaya bersinar satu kali lagi, energi lembut menyelimuti tubuh Bai Hezen. Luka-lukanya perlahan sembuh. Matanya terbuka kembali. Aku belum selesai, banyak yang harus kulakukan. Banyak sekolah yang harus kubersihkan. Ujarnya sambil tertawa kecil. Yuerong dan Zian menangis lega, memeluknya erat. Di langit, awan merah perlahan menghilang. Cahaya matahari menembus celah, menyinari seluruh dunia. Gunung Wushuang menjadi lambang baru, tempat di mana manusia, dewa, dan iblis pernah bertarung demi masa depan. Bai Hezen berdiri di tepi gunung, memandangi dunia yang damai. Ia kini bukan lagi hanya seorang pembantu sekolah, ia adalah penjaga dunia. Dan kedamaian baru saja dimulai. Tamat.